Nama saya Muhammad Fikri Oktavrian dengan NPM akhir 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang first come first serve atau lebih dikenal dengan FCFS. Di sini kita akan diberikan sebuah CPU dan proses yang bernama P1 dan juga sebelum MS yaitu adalah burst time. Ini adalah sebuah contoh soal di mana P1 sampai dengan P5 terdapat beberapa burst time. Sini proses sudah berjalan di mana yang pertama kali datang akan langsung dieksekusi, yaitu seperti pada contoh P1 datang terlebih dahulu, maka P1 akan dieksekusi lebih awal dan P5 terakhir dieksekusi dengan total AWT 13,4 ms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alayubi dengan 3 PM belakang 217. Di sini saya akan menjelaskan shortest job first atau disingkat dengan SJF yang merupakan salah satu algoritma penjadwalan pada CPU. Di sini ada karakteristik dari SJF. Yang pertama, merupakan salah satu algoritma penjadwalan dengan mengutamakan proses waktu atau burst time yang terkecil. Selanjutnya, SCF ini dibagi menjadi dua, yakni ada yang sifatnya preemptif dan non-preemptif. Nah, untuk preemptif sendiri, jika dalam pemrosesan terdapat sebuah proses yang burst time-nya lebih kecil, maka proses yang lebih kecil tersebut akan dialokasikan ke CPU untuk diproses. Sedangkan yang non-preemptif, jika CPU sedang mengerjakan suatu proses, maka proses lain akan menunggu hingga proses yang pertama tadi selesai. Nah, sederhananya preemptif ini memungkinkan adanya interupsi pada suatu proses. Sedangkan non-preemptif tidak ada yang namanya interupsi atau penjedaan pada suatu proses. Selanjutnya di sini ada visualisasi untuk non-preemptif. Sini ada P1, P2, dan P3. Di sini ada 3 proses, di mana non-preemptif tadi sifatnya tidak ada interupsi, maka semuanya akan dieksekusi sesuai dengan waktu kedatangannya. Selanjutnya untuk preemptif, di sini ada P1, P2, dan P3. Selanjutnya dieksekusi berdasarkan dengan waktu kedatangannya. Nah, karena ini sifatnya preemptif, maka karena P1 memiliki waktu eksekusi lebih lama dan P2 memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat, maka untuk sementara waktu P1 dihentikan dan dilanjutkan oleh P2 untuk dieksekusi. Nah, setelah P2 selesai dieksekusi, maka P1 akan melanjutkan eksekusinya kembali. Dan yang terakhir, P3 akan masuk ke memori untuk diproses. Nah, di sini ada contoh proses pada CPU, ada 5 proses, yaitu yang pertama ada P1 dengan waktu kedatangannya 2 dan waktu eksekusinya ada 5. Dan ada P2 waktu kedatangannya 0 dan lama eksekusinya 3. Sampai dengan P5 dengan waktu kedatangannya 3 dan waktu eksekusinya sebanyak 2. Nah, di sini kita akan menerapkan algoritma SJF dengan sifat non-preemptif untuk menyelesaikan kelima proses tadi. Di sini kita mengurutkan sesuai dengan waktu kedatangannya. Selanjutnya karena P2 lebih awal datang, maka P2 akan masuk ke dalam antrian terlebih dahulu. P2 dieksekusi, maka selama proses eksekusi tadi yang memakan waktu sebanyak 3, maka proses yang datang pada waktu di bawah atau yang sama dengan 3, maka akan masuk ke dalam antrian. Selanjutnya, P5 akan dieksekusi karena memiliki waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan kedua proses yang ada di dalam antrian. Nah, dalam proses P5 tadi sampai waktu kelima, maka yang P3 datang pada waktu keempat akan masuk ke dalam antrian. Selanjutnya ke dalam antrian yang ada 3 proses di sini akan dipilih yang prosesnya paling kecil. Nah, di sini P4 akan dipilih sampai waktu ke-9. Selanjutnya dipilih lagi 2 proses ini yang
waktunya paling kecil. Di sini dipilih P1 dan yang terakhir P3. Nah, setelah kelima proses tadi dieksekusi sampai waktu ke-20, selanjutnya kita akan menghitung AWT atau average waiting time atau waktu tunggu rata-rata. Nah, di sini kita hitung mulai dari P1 karena P1 dieksekusi di waktu ke-9 dan waktu kedatangannya 2, maka kita bisa dapatkan bahwa P1 itu memiliki waktu tunggu sebesar 7, begitu juga yang lainnya, sampai dengan P5. Nah, setelah kita mendapatkan semua waktu tunggunya, kita hitung totalnya dengan menjumlahkan semua waktu tunggu dari P1 sampai dengan P5. Kita bisa dapat totalnya itu 21. Setelah kita dapat totalnya, kita hitung rata-rata waktu tunggunya dengan cara totalnya ini dibagi dengan banyaknya proses. Di sini ada 5 proses, maka kita bagi dengan 5. Kita dapatkan bahwa average waiting time atau waktu tunggu rata-ratanya sebesar 4,2 satuan waktu. Selanjutnya kita akan menghitung TAT atau turnaround time atau waktu tunggu ditambah dengan waktu eksekusi. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan saja. Waktu eksekusi P1 itu 5 dan waktu tunggunya 7. Kita bisa dapatkan TAT-nya 12. Untuk P2 juga sama. Dia waktu eksekusinya 3 dan waktu tunggu 0. Kita jumlahkan hasilnya itu 3. Begitu seterusnya sampai dengan P5. Setelah kita hitung semua TAT-nya, kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kemudian kita hitung AT-AT atau average turnaround time. Kita dapat totalnya 41 dan jumlah prosesnya itu di sini ada 5. Kita bagi aja 41 dibagi 5 sama dengan 8,2 satuan waktu. Nah, selanjutnya ada contoh lain. Di sini ada 5 proses lagi dengan waktu P1 itu waktu datangnya 1 dan waktu eksekusinya 2 sampai dengan P5 waktu datangnya itu 4 dan waktu eksekusinya sebanyak 1. Nah, di sini kita akan menerapkan algoritma yang sama SJF tetapi dengan sifat yang preemptif. Kan karena sebelumnya sifatnya non preemptif, di sini kita akan mengerjakan dengan yang preemptif. Nah, preemptif tadi perlu diperhatikan bahwa ada proses interupsi. Selanjutnya kita urutkan berdasarkan waktu kedatangannya. Karena P5 datang di waktu keempat, maka P5 ada di barisan terakhir. Selanjutnya karena P3 datang lebih awal, maka P3 akan dieksekusi. Tetapi P3 di sini tidak dieksekusi keseluruhan karena ada proses lain yang lebih singkat dibandingkan dengan P3. Nah, kita bisa perhatikan bahwa P1 di sini datang pada waktu ke-1 sehingga dia akan menginterupsi proses P3 tadi. Selanjutnya P2 akan dieksekusi. Tetapi P2 juga sama kayak P3 tadi, dieksekusinya tidak habis karena dalam waktu keempat P5 di sini P5 di sini sudah masuk ke dalam antrian dan P5 memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat dibandingkan dengan P2. Makanya P5 akan menginterupsi proses P2. Selanjutnya P2 akan dilanjutkan eksekusinya dan sisa antrian di sini ada dua proses P3 dengan P4. Nah, di sini kita bisa lihat P3 memiliki waktu yang eksekusi yang lebih singkat dibandingkan dengan P4, maka P3 akan dieksekusi terlebih dahulu dan yang terakhir akan dieksekusi P4. Dan total keseluruhan proses eksekusi memakan waktu sebanyak 18. Selanjutnya kita akan menghitung average waiting time dari kelima proses tadi. Nah, di sini kita hitung waktu tunggu P1 sampai dengan P5. Nah, di sini kenapa 0? Karena P1
datang di waktu ke-1 dan diproses pada waktu yang ke-1 juga. Maka otomatis dia tidak menunggu atau waktu tunggunya sama dengan nol. Nah, untuk P2 juga sama, dia dieksekusi di waktu ketiga dengan dia datang di waktu yang ketiga juga, otomatis waktu tunggunya nol, tetapi karena dia diinterupsi, otomatis dia akan menunggu lagi dan dikerjakan lagi atau dieksekusi lagi pada waktu yang kelima. Sehingga dia menunggu sebanyak 5 dikurang dengan waktu setelah dieksekusi pada proses yang pertama tadi. 5 dikurang 4, kita dapatkan 1. Begitu juga untuk P3, di sini P3 itu warnanya hijau ini. Nah, dia dijalankan pada pada waktu ke 0, tetapi dia sempat diinterupsi. Nah, dalam proses interupsinya itu dia menunggu, terus dijalankan lagi di waktu ke-7. Nah, untuk mendapatkannya kita tinggal kurangkan aja 7 dikurang dengan waktu proses pertamanya tadi, yaitu 1. Jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. Begitu juga dengan P5 ini, sama kayak yang sebelumnya. Nah, setelah kita dapatkan waiting time dari kelima proses tadi, kita jumlahkan, kita dapatkan semua total waiting time-nya itu 17. Selanjutnya kita menghitung rata-rata dari kelima waktu tunggu tadi, kita kita bagi total ini dengan banyaknya proses. 17 dibagi 5 sama dengan 3,4 satuan waktu. Nah, setelah kita dapat average waiting time-nya, selanjutnya kita menghitung TAT-nya atau turnaround time atau waktu tunggu ditambah dengan waktu eksekusinya. Nah, di sini P1 waktu eksekusinya 2 dan waktu tunggunya 0, maka kita jumlahkan hasilnya 2. Begitu juga dengan P2, di sini waktu eksekusinya 3 dan waktu tunggunya 1, maka TAT-nya 4. Begitu seterusnya sampai dengan P5 dengan waktu eksekusinya 1 dan waktu tunggunya 0, maka TAT-nya 1. Setelah seluruh TAT-nya didapatkan ke 5 proses tadi, kita jumlahkan, kita dapat bahwa seluruh total TAT-nya itu 26. Dan kita hitung ATAT atau average turnaround time, kita dapatkan dari 26 dibagi dengan banyaknya proses. Di sini ada 5 proses, jadi 26 dibagi 5, kita dapat ATAT-nya sama dengan 5,2. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawharul Iqbal Anzita dengan NPM 220810100267. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang priority scheduling dalam sistem operasi. Priority scheduling adalah salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengatur urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas mereka. Dalam priority scheduling, setiap proses diberi prioritas tertentu, dan proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Di sini terdapat dua macam priority scheduling, yaitu non-preemptive dan preemptive. Untuk non-preemptive, pertama proses dengan prioritas tertinggi dipilih untuk dieksekusi terlebih dahulu. Kedua, setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Dan ketiga, jika prioritas sama, maka ditentukan dari FCFS atau first come first serve. Dan untuk yang preemptive, itu juga sama seperti non-preemptive, tapi untuk poin ketiga pada preemptive, dia berbunyi jika prioritas sama, maka ditentukan dari burst time yang terkecil. Terdapat perbedaan antara non-preemptive dan preemptive. Ini untuk soal untuk yang kita kerjakan nanti. Di sini proses P1 dengan arrival time 0, burst time 5, dan priority 2. Dan di sini P2 dengan arrival time 2, burst time 7, dan priority 1. Nanti yang kita kerjakan adalah
dengan priority yang tertinggi yaitu priority 1, lalu 2 dan seterusnya. Yang pertama, di sini terdapat GPU dan ready queue. Yang pertama, kita terdapat 0 dengan arrival time 0, yaitu P1 dengan burst time 5 dan priority 2. Maka P1 di sini jalan. Lalu yang kedua yaitu arrival time 2. Maka yang muncul P2 dengan burst time 7 dan priority 1. Karena P1 tadi prioritinya lebih rendah daripada P2 dengan priority 1, maka dia masuk antrian, dan karena berjalan tadi burst time-nya maka dikurangi 2. Jadi yang selanjutnya akan berjalan yaitu P2. Di sini dengan terdapat arrival time 4 yaitu P3, burst time 2 dan priority 2. Oh ya, sebelumnya di sini saya tadi lupa, saya akan menjelaskan untuk yang warna hijau ini yaitu yang sedang berjalan, dan yang orange ini yang sedang mengantri atau dalam antrian. Oke, kita lanjut. Karena P2 tadi sedang berjalan, maka P2 burst time 7 dan priority 1 menjadi P2 burst time 5 priority 1, dan P1-nya tadi pindah, masih tetap menjadi antrian. Selanjutnya ada arrival time 6 yang terdapat P4 burst time 8 dan arrival time 1. Lalu di bawahnya terdapat antrian P3 burst time 2 dan priority 2. Lalu di bawahnya lagi yang masih berjalan yaitu P2 burst time 3 dan priority 1. Dan bawahnya lagi P1 burst time 3 dan priority 2. Karena P2 sedang berjalan di sini, maka arrival time 6 ditambah dengan burst time 3 yaitu 9. Dan di sini P2 sudah habis. Maka selanjutnya yaitu karena P2 burst time 1 sudah habis dan tersisa 3 proses yang kuning atau dalam antrian, maka kita akan lanjutkan proses dengan priority tertinggi yaitu priority 1 atau P4 dengan burst time 8. Lalu di bawahnya ada P3 dengan burst time 2 dan priority 2. Lanjut ada P1. Karena di sini yang sedang berjalan
P4, maka 9 arrival 9 ditambah 8 sama dengan 17. Itu yang diproses adalah P4. Lanjut, dikarenakan di sini sisa 2 yaitu P3 berstem 2 dan P1 berstem 3. Karena di sini terdapat dua priority yang sama, karena ini non-preemptive, maka yang akan kita dahulukan adalah dengan arrival time terdahulu atau yang dimulai terdahulu, atau yang terawal yang dimulai, yaitu P1. Maka P1 berstem 3 berarti 2. Jadi yang akan diproses adalah P1. Lanjut, 17 tambah 3 yaitu 20. Dan di sini P1-nya sudah habis berjalan. Dan sisa P3 berstem 2 berarti 2. Maka yang akan selanjutnya diproses adalah P3. Oke. Dan 20 tambah stem 2 adalah 22. Guys, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu. Di sini terdapat P1 sama dengan 17. 17 yaitu tempat dia tadi berakhir proses, dan 2 yaitu arrival time, karena dia sempat bergerak proses dari 0 ke 2. Hanya P2 sama dengan 0 karena dia tadi tidak sama sekali tidak masuk ke dalam antrian dan berproses terus-menerus. P3 sama dengan 20 sama seperti tadi, itu tempat terakhir, dan main 4 itu tempat arrival time karena dia di sini mengantri, maka kita tulis 4. Dan selanjutnya P4 sama dengan 9 yaitu tempat dia terakhir proses, dan main 6 itu tempat dia arrival time karena dia di sini mengantri. Jadi 15 tambah 16 tambah 3 sama dengan 34. Untuk AWT sama dengan 34 bagi 4 sama dengan 8,5 satuan waktu. Oke, selanjutnya kita akan ke priority scheduling primitive. Sama seperti tadi, awal-awal kita akan munculkan 0 yaitu P1 dengan tanda hijau. Maka yang akan berproses adalah P1 karena tanda hijau. Oke. Misalnya P2, arrival time 2. Maka yang muncul adalah P2 dengan berstem 7 dan priority 1. Karena di sini P2 dengan priority 1, maka P1 turun menjadi antrian, masuk ke antrian. Tanya maka yang diproses adalah P2. Oke. Selanjutnya selanjutnya muncul arrival time
4. Maka yang muncul dalam proses adalah P3 dan P3 di sini berwarna kuning karena ada P2 yang prioritinya lebih tinggi atau 1 daripada P3 dengan priority 2. Maka yang lanjut berproses adalah P2 dan P1 masuk ke antrian selanjutnya. Dan adalah arrival time 6. Di sini ada P4 dengan warna kuning karena masuk antrian. Dan P3 juga masih masuk antrian. Dan di sini lagi ada P2 yang berwarna hijau yang masih berproses. Dan selanjutnya ada P1 dengan warna kuning yang masuk antrian. Oke, karena di sini arrival time-nya sudah habis di pada tabel di sini, maka 6 tambah yang sedang proses yaitu B2 dengan proses time 3 yaitu 6 tambah 3 adalah 9. Yes. Di sini maka selanjutnya adalah yang berproses adalah P4 karena di sini prioritinya 1 dibandingkan dengan P3 dan P1. Nah, yang akan masuk antrian adalah P3 dan P1. Dan selanjutnya di sini yang akan berproses adalah P4. Nah, P4. Oke. Di sini 9 tambah 8 dari proses time P4 sama dengan 17. Karena P4 sudah habis untuk prosesnya, maka kita lanjut dengan P3 dan P1. Oh ya, dengan keterangan di primitif tadi, karena di sini sama-sama priority 2, maka karena ini primitif, maka yang didahulukan untuk proses adalah P3 dengan proses time 2. Karena di keterangan primitif tadi yaitu jika priority sama, maka yang di proses terlebih dahulu adalah dengan proses time yang terkecil atau yang lebih kecil. Dan dilanjutkan dengan antrian P1, proses time 3. Oke, di sini maka yang diproses adalah P3. Oke, lanjut 17 tambah 2 19. Dan di sini P3 habis. Dan yang terakhir adalah P1 pindah ke sini dengan proses time 3 kali 2 dan yang akan diproses adalah P1 dan 19 tambah 3 adalah 22. Oke, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu. P1 sama dengan 19 adalah dapat dia akhir berproses dan 2 karena dia sempat bergerak ke sini sama dengan 17 dan P2 0 seperti tadi dia karena berproses terus dan tidak masuk ke antrian. Selanjutnya P3 sama dengan 17 kurang 4 sama dengan 13. 17 seperti tadi tempat dia akhir proses dan min 4 tempat dia kedatangan dan dia langsung masuk antrian. Karena tidak bergerak sama sekali ya. Jadi yang kita tulis adalah 4. P4 dan misalnya kita akan hitung P4 sama dengan 9 tempat dia berakhir proses
dan 6 karena dia masuk antrian berwarna kuning berubah warna oranye, maka kita tulis 6 sama dengan 3. Oke, 17 tambah 13 tambah 3 sama dengan 33 dengan AWT 33 bagi 4 sama dengan 8,25 satuan waktu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang tidak berkenan. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Raffi dari Prodi Informatika dengan NPM 2208101131. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin scheduling atau algoritma penjadwalan round robin. Langsung saja, apa itu round robin scheduling? Konsep dasarnya algoritma ini menggunakan time sharing. Pada dasarnya, prinsip hampir sama dengan first come first serve, tapi bersifat preemptif. Tiap proses akan dibatasi waktu prosesnya, yang disebut dengan quantum time. Keuntungan algoritma round robin yaitu adanya keseragaman waktu selesai. Namun, ada dua kelemahan, yaitu jika quantum time sangat besar, maka scheduling switching akan terjadi semakin sedikit. Itu akan menyamai atau seperti first come first serve. Namun jika quantum time terlalu kecil, switching yang terjadi akan semakin banyak, sehingga banyak waktu juga yang terbuang. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal di sini yaitu ada proses dari P1 hingga P4 dengan burst time-nya masing-masing dengan quantum time 5 second. Quantum time ini yang akan membatasi berapa lama P1 akan terjadi, P2 akan terjadi, P3 sehingga P4. Untuk menyelesaikan atau untuk mencari average waiting time dan juga average turnaround-nya, kita memerlukan untuk membuat barisan seperti ini, yang dimana diantaranya dari P1 P1 0 hingga 4. Kenapa? Karena dia hanya memerlukan 4 second dengan sehingga quantum time tidak habis terproses. Untuk P2 yaitu 5 second, maka dari itu 4 hingga 9 dengan artian quantum time habis terproses. Untuk P3 hanya 2 second, maka dari itu dia hanya memakai 9 hingga 11 second sehingga quantum time tidak habis terpakai. Untuk P4 kita membaginya dengan dua bagian. Yang pertama yaitu 11 hingga 16, karena quantum time sebanyak 5 second maka tidak, dan juga burst time-nya 8 second, maka dari itu sisa 3 second untuk diproses di proses selanjutnya. Dengan barisan ini kita bisa membuat untuk tabel untuk menghitung average waiting time, yang dimana P1 waiting time-nya 0 karena dia dari awal sudah terproses. Untuk P2 9 dikurang 4 yaitu 9 akhir dari proses dikurangi 4 awal dari proses P2, dan juga P3 dan juga P4, maka akan menghasilkan 0528, dan juga akan jika ditambah semua maka akan menghasilkan, dan juga jika ditambah semua yaitu 15 second dan dibagi 4 sebanyak proses atau permintaan itu dilakukan 4, dan hasilnya 3,75 second untuk waktu tunggu atau rata-rata waktu tunggunya. Lalu yaitu turnaround. Di sini kita membuat tabel sebanyak 6. Yang pertama yaitu prosesnya, first time,
saat tiba, saat mulai, saat selesai, dan juga turn on. Untuk saat tiba kenapa 0 semua? Karena proses ini muncul di waktu yang sama, maka dari itu dia 0. Nah, saat mulai dia diproses seperti tadi, P1 dari 0, P2 dari 4, P3 dari 9, dan juga P4 dari 11. Nah, saat selesai yaitu P1 nya dari 4, P2 saat selesainya 9, P3 saat selesainya 11, dan P4 saat selesainya bukan 16 namun 19. Untuk turn on yaitu sebenarnya waktu saat selesai. Jadi kita tambah waktu saat selesai ini atau turn on-nya dan menghasilkan 43. 43 dibagi 4 yaitu 10,75 untuk average turn on-nya. Itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan silakan dinyatakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.